Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa adalah penyerahan, bukan tuntutan. Janganlah karena kelambatan waktu, pemberian Allah kepadamu, padahal kamu telah bersungguh-sungguh berdoa, membuatmu berputus asa, sebab Allah menjamin untuk menerima semua doa, menurut apa yang dipilihnya untukmu, tidak menurut kehendakmu, dan pada waktu yang ditentukan olehnya, tidak pada waktu yang kamu tentukan. Apabila kita berkehendak mendapatkan sesuatu sama ada duniawi maupun ukhrawi, maka kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Jika usaha kita tidak mampu memperolehnya, kita akan meminta pertolongan dari orang yang mempunyai kuasa. Jika mereka juga tidak mampu membantu kita untuk mencapai hajat kita, maka kita akan memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menengadahkan tangan ke langit sambil air mata bercucuran, dan suara yang merayu-rayu menyatakan hajat kepadanya. Selagi hajat kita belum tercapai, selagi itulah kita memohon dengan sepenuh hati. Tidak ada kesukaran bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi hajat kita. Sekiranya Dia memberi kepada kita semua yang ada di dalam bumi dan langit, maka pemberiannya itu tidak sedikit pun mengurangi kekayaannya. Andainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan dari memberi, maka tindakan demikian tidak sedikit pun menambahkan kekayaan dan kemuliaannya. Jadi, dalam soal memberi atau menahan, tidak sedikit pun memberi kesan kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketuhanannya adalah mutlak, tidak sedikit pun terikat dengan kehendak doa dan amalan hamba-hambanya. Dan Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Ayat 27, Surah Ibrahim. Semuanya itu tunduk di bawah kekuasaannya. Ayat 116, Surah Al-Baqarah. Ia tidak boleh ditanya tentang apa yang ia lakukan, sedang merekalah yang akan ditanya kelak. Ayat 23, Surah Al-Anbiya. Kebanyakan kita tidak sadar bahwa kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa dan amalan kita. Kita jadikan doa dan amalan sebagai kuasa penentu, atau setidak-tidaknya kita menganggapnya sebagai mempunyai kuasa tawar-menawar dengan Allah, seolah-olah kita berkata, "Wahai Tuhan, aku sudah membuat tuntutan, maka Engkau wajib memenuhinya. Aku sudah beramal, maka Engkau wajib membayar upahnya." Siapakah yang berkedudukan sebagai Tuhan, kita atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekiranya kita tahu bahwa diri kita ini adalah hamba, maka berbuatlah sebagai hamba, dan jagalah sopan santun terhadap Tuhan kepada sekalian hamba-hamba. Hak hamba ialah rela dengan apa juga keputusan dan pemberian Tuannya. Doa adalah penyerahan bukan tuntutan. Kita telah berusaha tetapi gagal. Kita telah meminta pertolongan makhluk, tetapi itu juga gagal. Apalagi pilihan yang masih ada, kecuali menyerahkan segala urusan kepada Tuhan, yang di tangannya terletak segala perkara. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanyalah kepada diri sendiri, mengapa Tuhan menahan kita dari memperolehi apa yang kita hajatkan? Apakah tidak mungkin, apa yang kita inginkan itu, bisa mendatangkan mudarat kepada diri kita sendiri? Hingga lantaran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang, menahannya dari sampai kepada kita. Bukankah Dia Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, lagi Maha Mengetahui? Tidakkah Allah, yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya? Sedang Ia Maha halus urusan tadbirannya, lagi Maha mendalam pengetahuannya. Ayat 14, Surah Al-Mulk. Dialah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, dan Dialah jua yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Ayat 18, Surah At-Tagabun. Apa saja ayat keterangan yang kami mansuhkan, batalkan, atau yang kami tinggalkan, atau tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu? Ayat 106, Surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha halus, Maha terperinci atau detail, Maha mengerti dan Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat demikian, menentukan buat dirinya yang apa sahaja yang Dia mansuhkan, digantikannya dengan yang lebih baik, atau yang sama baik.
Dia boleh berbuat demikian, karena dia tidak bersekutu dengan sesiapapun, dan dia maha berkuasa. Seseorang hamba selalu berhajat kepada pertolongan Tuhan. Apa yang dihajatinya, disampaikannya kepada Tuhan. Semakin banyak hajatnya, semakin banyak pula doa yang disampaikannya kepada Tuhan. Kadang-kadang terjadi satu permintaan, berlawanan dengan permintaan yang lain, atau satu permintaan itu menghalang permintaan yang lain. Manusia hanya melihat kepada satu doa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kedatangan semua doa dari satu orang manusia itu. Manusia yang dikuasai oleh kalbu jiwanya berbalik-balik, dan keinginan serta hajatnya tidak menetap. Tuhan yang menguasai segala perkara, tidak berubah-ubah. Manusia yang telah meminta satu kebaikan, boleh meminta pula suatu yang tidak baik, atau kurang baik. Tuhan yang menentukan, yang terbaik untuk hambanya tidak berubah kehendaknya. Dia telah menetapkan buat dirinya. Bertanyalah wahai Muhammad, hak milik siapakah segala yang ada di langit, dan di bumi? Katakanlah, semuanya itu, adalah milik Allah. Ia telah menetapkan atas dirinya memberi rahmat. Ayat 12, Surah Al-An'am. Orang yang beriman selalu mendoakan, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Ayat 201, Surah Al-Baqarah. Hamba yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima doa di atas, dan doa tersebut menjadi induk kepada segala doa-doanya. Doa yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menapis doa-doa yang lain. Jika kemudiannya si hamba meminta sesuatu yang mendatangkan kebaikan, hanya kepada penghidupan dunia saja, tidak untuk akhirat, dan tidak menyelamatkannya dari api neraka, maka doa induk itu menahan doa yang datang kemudian. Hamba itu dipelihara dari didatangi oleh sesuatu yang menggerakkannya ke arah yang ditunjukkan oleh doa induk itu. Jika permintaannya sesuai dengan doa induk itu, dia dipermudahkan mendapat apa yang dimintanya itu. Oleh sebab itu, doa adalah penyerahan kepada Yang Maha Penyayang dan Maha Mengetahui. Menghadaplah kepadanya, dan berserah diri kepadanya, serta ucapkan, wahai Tuhanku yang maha lemah lembut, maha mengasihani, maha mengetahui, maha bijaksana. Daku adalah hamba yang bersifat terburu-buru, lemah dan jahil. Daku mempunyai hajat, tetapi daku tidak mengetahui akibatnya bagiku, sedangkan engkau maha mengetahui. Sekiranya hajatku ini baik akibatnya bagi dunia, dan akhiratku, dan melindungiku dari api neraka, maka karuniakan ia kepadaku pada saat yang baik bagiku menerimanya. Jika kesudahannya buruk bagi dunia dan akhiratku, dan mendorongku ke neraka, maka jauhkan ia dariku dan cabutkanlah keinginanku terhadapnya. Sesungguhnya engkaulah Tuhanku yang maha mengerti, dan maha berdiri dengan sendiri. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya, dan dialah juga yang memilih satu-satu dari makhluknya, untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan tidaklah layak dan tidaklah berhak, bagi sesiapapun memilih selain dari pilihan Allah. Maha suci Allah, dan maha tinggilah keadaannya, dari apa yang mereka sekutukan dengannya. Ayat 68, Surah Al-Qasas. Semoga bermanfaat.